Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnal Minang, salam budaya. Selamat bertemu kembali dalam liputan kuliner tradisional. Dan pada kesempatan ini kami meliput salah satu kuliner tradisional dari Nagari Batu Taba, Kecamatan Betipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar, yaitu randang pensi. Selamat menyaksikan. Randang pensi ini merupakan salah satu samba atau sebagai kuliner adat ya Bapak Ibu ya, yang menarik juga dari Batu Taba. Selama ini belum pernah kita ekspos, dan ini baru satu-satunya Jurnal Minang bersama kawan-kawan dari Universitas Andalas. Untuk membuat randang pensi ini, bahan utamanya adalah pensi yang diambil oleh masyarakat dari Danau Singkara. Juga dicampur dengan nangka atau cempedak. Kemudian disediakan santan kelapa dan juga bumbu-bumbu lain seperti cabai, juga ada bawang merah, langkok atau sekumpulan bumbu-bumbu yang sudah diaduk. Kemudian dilakukan perebusan pensi tersebut untuk memudahkan mengeluarkan isinya dari cangkang pensi tersebut. Setelah beberapa saat, maka pensi yang sudah direbus itu didinginkan, lalu airnya dibuang, dan airnya itu disebut dengan air pensi. Kemudian pensi itu dikeluarkan isinya dan dipisahkan dari cangkangnya. Setelah sesuai dengan kebutuhan berapa banyak pensi yang akan digunakan atau yang akan direndang, maka para juru masak mulai memanaskan minyak goreng dan menggoreng beberapa bumbu yang harus digoreng atau juga ditumis terlebih dahulu. Cabai, bawang merah, langkok semuanya disatukan, diaduk di dalam sebuah wajan atau kuali. Setelah beberapa saat kemudian, bumbu-bumbu itu diaduk sampai benar-benar menyatu, sehingga memunculkan sebuah adonan yang siap dicampur dengan santan kelapa. Kemudian santan kelapa dimasukkan ke dalam bumbu-bumbu yang tadi dan diaduk sampai merata dan juga sampai mendidih. Sambil menikmati indahnya suasana di Jumit Sati ini, para koki secara bergantian mengaduk santan kelapa dan bumbu-bumbu yang sudah disatukan di dalam sebuah wajan. Nyala apinya pun harus dikontrol sehingga tidak terlalu cepat matang. Kemudian nangka yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai dengan ukuran dimasukkan ke dalam santan tersebut. Tujuannya adalah agar nangka tersebut bisa matang atau lebih empuk terlebih dahulu dibandingkan dengan pensi. Mengapa tidak pensi yang dimasukkan terlebih dahulu? Karena
isi atau daging pensi itu dagingnya sangat rapuh. Kalau dimasukkan lebih awal maka dia akan hancur. Dengan sangat hati-hati para maestro kuliner ini mengaduk seluruh bumbu dan nangka yang ada di dalam wajan itu sampai mendidih kembali, sehingga menimbulkan aroma yang sangat semerbak. Setelah itu, barulah pensi dimasukkan ke dalam wajan tadi. Sekitar lebih kurang 1 kilogram pensi yang sudah direbus dimasukkan ke dalam wajan untuk dimasak dan direndang sampai berubah warna menjadi coklat dan airnya kering. Untuk lebih nikmat, dicampur dengan bumbu-bumbu alam yang sudah dikemas juga di dalam plastik, seperti ada cengkeh, garda-munggu, hadas manis, dan lain sebagainya. Untuk membuat dia lebih wangi lagi dan lebih awet, menurut pengalaman masyarakat di Batu Taba, juga dicampur dengan merica dan beberapa jenis bumbu yang ada di lingkungan mereka. Dari proses memasak randang pensi ini kita bisa melihat bagaimana ketahanan pangan bagi masyarakat Minangkabau di Batu Taba semenjak dahulu. Mereka arif dengan kondisi lingkungan mereka, bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada untuk menjadi bumbu yang sangat sedap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk randang pensi ini, kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Gindo. Bapak Gindo, salah seorang warga masyarakat Batu Taba. Usianya berapa, Pak? 71 tahun. Jadi lah lama mengenal randang pensi, Pak. Ya. Waktu tua Pak ketik-ketik dulu lah dojo randang, Pak. Lah dari orang gaya awak lah dojo, berarti memang lah mentradisi. Di nenek awak lah dojo. Ya. Apa Pak? Ase bumbunya randang pensi kok Pak? Bumbunya supade, bawang putih ya, jahe, ya, garamnya, bawang merahnya, lado, garam, buah palo ya Pak? buah palo, cengkeh, merica, ketumbar, lado ada Pak? Lado giliang, itu berawet. Oh, biar gak pedes lado kutu dah Pak ya. Jadi kalau umpamanya agak 1 kilo tuh pensinya bara ladonya tuh Pak. Lo agak setengah kilo lado atau bara? 1 kilo pensi Oh, sampurang sedikit lado. Pensi ko randangnya juga dicampur agak Pak, nang biasa dah wak siko. Kalau nang biasa jo nangkap Ya coba dah ya. Yo
Kacang bisa aja. Kacang bisa. Kacangan juga. Kacang tanah, enggak? Enggak. Kacang puri ayam. Kacang puri ayam mau ada. Oh, kacang puri ayam nama tuh. Waduh dicampur itu. Abara lah mau tahannya randang Pak. Randang pensi Pak kok. Oh, tahannya Bisa seminggu, 2 minggu. bisa 5 hari. Oh, bisa 5 hari. Ya, bulan bahkan bisa bulan tapi banyaknya. Oh, dia ngian tarui. Ya. Ada enggak bumbu khusus supaya nyo awet sampai sebulan enggak? Oh, enggak Enggak ada. Kalau enggak ada ngian, enggak ada. Jadi harus dia ngian kok sekali 3 hari. Iya, Tapi enggak berubah rasa berapa ya? Makin lama hasilnya. Oh, makin lama rasanya. Cik Le, menurut keyakinan awak di Siko di Batu Tabah, makan rendang pensi ko ba awak di nyo gitu. Mungkin kurang mengicen kok dia no ubi panik-panik, kok contoh kok ado gitu. Oh, batang badar kok ba. Iya. Apa? Hilang lah, Pak. Dingin-dingin waktu hilang nih. Oh, dingin-dingin hilangnya. Iya. Kalau agak panik-panik bisa aja. Kenapa? Kalau awak buku yang tadi kan ada baraya tadi awak Iya. ketemu tadi. Iya. Kalau orang gaya itu minum aja itu mah. Sudah membasuh pertemu tadi itu. Kalau coba tamu tadi Oh, saya bawangnya saya lah tuh minum tuh dah. Oh, betul. Ayah pensi namanya. Ayah benci tadi itu. Namanya. Iya. Itu cile Pak, ketika bilo saja disajikan itu, aduh khusus ndak mungkin kok orang barale, orang sunai rasu ndak. Bilo teragak buat itu saja. Iya. Atau ke sawah pulang padi, dibuatin sambanya pensi. Adonya tuh. Tapi dikhususkan ndak don cuma ado ya. Iya. Jadi lah umum bagi masyarakat awak di Siko. Itu Pak. Kini-kini kok masih banyak orang yang bisa membuat. Maksudnya kalau di sana kita dan masyarakat di Siko lah ya ada agak 10 orang, 20 orang lagi. Iya. Lama banget. Membuat nanti itu tuh ndak bisa, ndak mungkin dah. Ndak banyak lah doh. Ndak banyak. Cuma lain masih ado. Mungkin ado. Aku dapat kan jangan punah ndak mana Pak. Tradisi awak kok kita kembangkan kan. Padahal dari rantau teragak tuh kayak Pak, tak kiriman, Oh. wean. Kurang dari rantau teragak bukan rendang pensi. Ya. Itu aku tuh kirim ke situ. Ke Batam 2 kilo mau kirim ke Batam. Ke Batam. Ya, dulu 3 hari itu ke Jakarta. 2 kilo loh. Itu tadi Pak Haji Junjung. Ditahan nih tiba sinan ya. Jadi untuk pemakan nasi selain itu memakan selamak udah dipakai orang. Ndak. Ndak mambiasuan. Tapi kok dimakannya lama juga Pak. Cuma ndak mambiasuan ya. Itulah rendang pensi ya. Aku Pak mudah-mudahan kita jadikan aset kuliner awak ko menjadi hidupnya balik kita lestarikan, kita kembangkan dan alhamdulillah Pak ala dona menjual Pak. Alah. Menjualnya bakilo atau bakotak? Bakilo. Berapa sekilo Pak? Kalau sekilonya 100.000 menjual. 100.000. Ya. Masak tu lah masak sekilo, bukan pensi saja ya. Itulah masak tu 100.000. Yalah, baik pemirsa, mudah-mudahan randang pensi dari Nagari Batu Tabah ini bisa kita daftarkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2022. Karena tradisi merandang pensi ini sudah mengakar dan memiliki daerah wilayah-wilayah sebaran di seputar Nagari Batu Tabah. Nah, seperti penuturan Bapak tadi bahwasanya ini sudah ratusan tahun. Bapak ini saja usianya sudah 71 tahun. Dari kecil beliau sudah melihat bagaimana orang tuanya, neneknya merandang pensi. Semoga kuliner Minang tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dicampur dengan berbagai macam bumbu yang sudah diwarisi secara tradisional. Ada juga ini dicampur dengan nangka ya Pak ya, atau bahasa Minangnya cubada. Dan proses memasaknya lebih kurang 2 jam, lebih kurang. Ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda sehingga menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat Batu Tabah khususnya dan masyarakat Minangkabau.
warga di Batu Saba, khususnya di sasaran Surau Sile, Julik Sati, Jurnal Minang melaporkan. Assalamualaikum.